Pada part ke-63 diambil dari light novel bab 172 sampai dengan 173. Beberapa hari berlalu, hingga pertengahan November 1796, rombongan di Tikan melanjutkan persiapannya. Artefak yang bisa menemukan kontraktor. Mereka meramalkan bahwa Ziphels memiliki barang seperti itu sejak pertempuran Jin melawan Andre. Namun, hanya setelah mendengar kata kompas, barulah mereka merasa sedikit tidak nyaman. Pertama, nak, kirim es krim dan Enya ke tempat lain. Sebelum kita mendapatkan kompas, kita harus mengirim kontraktor ke tempat lain. Sebuah konsensus. Apa yang akan dilakukan Ziphels sebelum mengembalikan kompas ke grup Kinselo? Mereka akan mencoba memburu kontraktor sebanyak mungkin, asalkan mereka belum berhasil menggamukan artefak tersebut. Tikan adalah tempat berburu yang bagus bagi mereka. Kota itu memiliki 3 kontraktor yang dikemas bersama, tidak terkait dengan kekuatan dunia manapun, dan tidak memiliki makhluk yang berkuasa di dalamnya. Namun, mereka hanya berasumsi bahwa artefak tersebut tidak sempurna ketika mereka gagal menemukan Euria dan menculik Latri. Bagaimana jika kemudian kompas menunjuk ke salah satu kontraktor di Tikan? Masalah yang mengerikan akan muncul. Bahkan setelah mereka mengembalikan kompas, mereka pasti bisa membuat barang serupa. Tapi saya belum pernah mendengar artefak yang bisa menemukan kontraktor. Jika itu bukan God of Fragmenting, maka item semacam itu tidak mungkin ada. Murakan dan Kuikantel tidak menganggap Bouvard sebagai kontraktor belaka, melainkan kebangkitan atau kedatangan kedua sumur. Bahkan jika Ziphels membuat sesuatu yang mirip, itu pasti tidak sempurna. Ini tidak akan sebagus milik Bouvard. Ini akan menjadi sedikit berbahaya ketika itu terjadi. Mereka mungkin meningkatkan permainan berburu kontraktor mereka sementara mereka memiliki kompas yang sebenarnya, yang sekarang. Kelompok itu memutuskan untuk mengirim Jin, Enya, dan Euria pergi dari kota karena alasan itu. Enya, Euria, dan Nona Alisa harus meminta perlindungan dari istana tersembunyi. Mereka agak tahu situasi kita. Dan bahkan jika klan Ziphel menemukan mereka di istana tersembunyi, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Mereka memutuskan untuk mengirim saudara laki-laki Enya, anjing tuanya, dan Latri juga ke istana tersembunyi. Sementara itu, Murakan, Gili, Kashmir, dan Jet memutuskan untuk tetap tinggal di Tikan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia akan meninggalkan istri dan putrinya untuk waktu yang tidak diketahui, Kashmir terlihat tenang. Siapa yang ingin jauh dari keluarga tercinta? Namun, ini adalah masalah dengan kehidupan putrinya dan kesejahteraan Tikan yang dipertaruhkan. Yang terpenting, Euria sudah menjadi prioritas dalam daftar Ziphels. Mereka perlu berhati-hati. Apa yang terjadi jika istana tersembunyi menolak permintaan kita? Atas pertanyaan Gili, Murakan menggelengkan kepalanya. Tuan istana tersembunyi tidak akan melakukan itu. Dia akan menganggap ini sebagai kesempatan untuk membayar hutang tunangan khusus putrinya, Strawberry Pie. Tunangan, apa menurutmu begitu? Saya jamin itu. Jika gagal, saya akan menarik beberapa string. Wanita itu sepertinya tertarik padaku juga. Aku mendengar dia mengucapkan kata tampan berkali-kali di kolon. Murakan membual sedikit, lalu melirik Gili. Tidak, semua orang di ruang pertemuan sangat jelas menunggu reaksi Gili, berharap melihat sedikit kecemburuan. Dia hanya menghela nafas dengan khawatir. Tidak ada reaksi spesifik. Tidak menunjukkan kamu-kamu iri, dia jelas jauh dari Murakan. Pokoknya, jangan terlalu khawatir. Aku akan mempercayaimu, Tuan Murakan. Aku tahu hanya ini yang bisa kulakukan sebagai pengasuh dengan aura tersegel. Aku juga tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Mendengar kata-kata itu, Murakan menggelengkan kepalanya lagi. Kehadiranmu saja sudah lebih dari cukup, Strawberry Pie. Lalu kemana Tuan Muda Jin akan pergi? Kashmir memecahkan udara pengap yang canggung, dan semua mata tertuju pada Jin. Oh, anak itu harus pergi ke tempat lain. Bahkan jika situasi ini tidak terjadi, saya tetap akan mengirimnya ke sana. Nah, waktunya tepat. Apakah ada tempat lain yang seaman istana tersembunyi? Senyum Murakan goyah. Dia mengangkat bahu. Mengingat pelacakan klan penyihir itu, tidak ada tempat lain yang lebih aman. Ini adalah tanah yang tidak dapat mereka temukan bahkan dengan alat pelacak yang lebih ajaib daripada kompas. Bahkan jika dewa turun, mereka tidak bisa masuk. Jin mendengar tentang tempat ini tepat setelah kembali dari kota Hosen. Kamu mungkin bertanya-tanya kenapa aku tidak bisa mengirim Enya dan es krim ke tempat itu jika memang begitu. Itu tidak bisa membantu. Tanah itu hanya diperuntukkan bagi kontraktor solderet. Dan di antara para kontraktor, hanya pendekar pedang sihir Rankandel yang memiliki akses ke sana. Sampai sekarang, tidak ada orang lain selain kontraktor 1000 tahun yang bisa masuk. Jadi di mana itu, tolol? Kuikantel mengerutkan kening. Tanah legenda terkemuka. Legenda termasyur. Mereka adalah para beasmen yang punah 5000 tahun yang lalu. Banyak beasmen dulu berkeliaran di tanah ini. Melintasi perbatasan selatan kerajaan Zhan, Land of the Beasmen dimulai. Di negeri itu, ada suku-suku yang begitu damai dan lemah, tidak ada yang tahu bagaimana mereka masih hidup. Ada suku ekor air dan suku salju
salju emas, makhluk kecil seperti tikus yang kecanduan emas. Ada juga suku pengrajin terisolasi yang tinggal di daerah terpencil, dan suku pejuang seperti suku serigala putih dan suku harimau oranye. Saat menyebut suku prajurit, semua orang akan berpikir tentang suku serigala putih atau suku macan oranye. Namun, contoh paling awal dari suku semacam itu adalah suku legenda terkemuka yang memerintah seluruh negeri. Setelah kepunahan mereka 5.000 tahun yang lalu, literatur tentang sejarah mereka sulit ditemukan. Namun, tidak semua catatan mereka terhapus dari keberadaannya. Bahkan sekarang, banyak sarjana dan arkeolog mencoba mengungkap rahasia mereka, karena mereka ingin tahu bagaimana seluruh suku menghilang saat mereka menguasai daratan. Dan bagaimana masih utuh, itu tetap berada di gurun mitra besar. Saya dapat mengatakan bahwa ada satu kontrak antara Solderet dan suku legenda terkemuka. Sulit untuk menjelaskan secara spesifik. Pokoknya, Jin pergi ke sana. Atas nama lokasi, kelompok itu mulai bergumam. Bukankah itu terlalu berbahaya? Mengetahui bahwa seluruh suku serigala putih mungkin terkait dengan grup Kinselo dan gurun Great Mitra adalah tempat bahkan para beasmen pribumi pun tersesat. Itu berbahaya, tentu saja. Tapi itu adalah tempat yang harus dilalui anak itu berkali-kali. Ini pada dasarnya adalah percobaan baginya untuk menjadi pendekar pedang sihir sejati. Dan karena dia tidak memperlihatkan wajahnya pada Kinselo, itu akan baik-baik saja. Semua mata tertuju pada Jin, dan seperti biasa, dia tampak bertekad. Mereka tahu tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Kita harus bersatu kembali Mei mendatang. Jika kita berkumpul dan pergi bersama di Tikan, Zipfels dan Kinselo mungkin akan curiga. Jadi mari kita bertemu di Kerajaan Belar. Menjelang akhir Mei, kita harus meminta semua orang mencegat kompas. Setelah itu, mereka menyusun strategi untuk mencegat kompas dan berbicara di antara mereka sendiri tentang kemungkinan masalah. Syukurlah, istana tersembunyi menerima permintaan mereka, membebaskan Gilly dari kekhawatirannya. Begitu Murakan tiba di Pulau Manji, Talaris datang sendiri untuk menyapanya, menanyakan apa yang terjadi dengan tunangan putrinya. Tidak banyak, baru saja pergi untuk mengikuti beberapa tes. Tes apa? Rahasia. Ngomong-ngomong, kami akan mengirim beberapa orang ke tempatmu dalam 4 hari. Juga, sapa putrimu untukku. Malam itu, mereka mengadakan pesta perpisahan kecil-kecilan. Keesokan harinya, Tikan akan menjadi sangat kosong. Di perbatasan selatan kerajaan Shan, meninjau kembali lokasi misi pertamanya sebagai kadet, Jin merasakan emosi baru terkait tempat tersebut. Saya bertanya-tanya bagaimana kinerja divisi saya. Semoga mereka baik-baik saja. Dia ingat bawahannya dari pelatihan kadet lanjutan. Dia ingin melihat pertumbuhan mereka begitu dia kembali ke Taman Pedang. Di atasnya ada jubah perjalanan dan satu ransel besar. Di dalam tas ada makanan kering, air, selimut, beberapa tanaman obat, artefak perjalanan, dan sedikit garam. Gurun besar Mitra, menempati pusat Land of Beasmen, Great Mitra Desert bukanlah kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan pelancong dan petualang veteran yang gila pun tidak berani memasuki negeri ini. Di tanah ini, tidak ada reruntuhan, emas, atau sumber daya ilahi yang tersisa dari suku legenda terkemuka sebagaimana dibuktikan oleh tim investigasi dan penjelajah dari berbagai kerajaan dan kekaisaran selama berabad-abad. Banyak penjelajah memasuki Great Mitra Desert mengikuti mitos, legenda, dan mimpi. Namun, hasilnya selalu brutal. Kebanyakan petualang tidak bisa melawan panas, jadi mereka menjadi satu dengan padang pasir. Dan mereka yang menyelesaikan perjalanannya mengatakan bahwa semua cerita tentang Mitra adalah kebohongan. Bahkan bagi mereka yang berada di suku Serigala Putih dan suku Macan Oranye, melintasi gurun Great Mitra adalah bunuh diri. Mengapa? Apakah kamu memasuki manusia kecil telah melakukan kamu merusak ke atas? Jadi kamu diinginkan untuk mati? Itu terjadi sering. Mereka bodoh, manusia. Di perbatasan selatan kerajaan Shan, Jin bertemu dengan suku Watertail untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Pertanyaan-pertanyaan ini sama sekali tidak aneh. Tidak ada putus, hanya pergi. Juga, kalian lebih kecil dariku. Para beasmen Watertail mendecakkan lidah mereka dan menggelengkan kepala. Ah, dan kalian, apakah kamu tahu tentang suku Watertail yang tinggal di sana 2 tahun lalu? Di sebuah desa sekitar 2 jam ke arah barat dari sini. Oh, di sana, desa. Kita, berdesir. Jin merogoh sakunya dan mengeluarkan koin emas kecil dan permata. Saya akhirnya membayar harga ikan yang saya makan saat itu. Mengapa kamu tidak menggunakannya untuk barter dengan manusia lain atau suku salju emas? Tunggu, saat itu, kamu, seorang anggota suku Watertail memperhatikan Jin. Makhluk kecil itu tahu bahwa dia dan timnya lah yang mengambil ikan dari desa. Ini, banyak, terlalu banyak. Aku tidak membutuhkan uang di padang pasir. Bunuh diri. Ya, tidak. Pokoknya, aku harus pergi. Aku akan menangkapmu nanti. Jin bergerak, hendak pergi. Namun satu makhluk Watertail menyambar ikat pinggangnya. Apakah kamu harus benar-benar pergi? Ya, benar-benar. Beasmen mendarat. Sekarang, harimau oranye berkeliaran menggunakan jalur kami. Jika kamu pergi saja, akan temui mereka. Tidak baik.
Water Tile Tribesman selalu melakukan apa yang pantas untuk uang mereka bahkan ketika mereka tidak perlu melakukannya. Menurut Water Tile Beasman, Orange Tiger Tribe tampaknya baru-baru ini mengambil alih tanah Beasman. Suku macan oranye biasanya memperlakukan suku lain dengan hina dan telah mencuri emas dan barang berharga dari orang yang lewat sebagai tol. Itu kejahatan, bajingan, tertangkap, kamu sudah selesai. Apa maksudmu dengan tol? Suku tempur yang terkenal itu melakukan omong kosong gangster geng belakang. Bagaimanapun, kau beruntung, kamu bertemu kami. Jin sebelumnya berencana untuk memasuki Land of the Beastmen melalui hutan tempat tinggal cabang dari grup Kinslow. Seandainya dia tidak bertemu dengan Water Tile Tribesman, banyak masalah akan muncul. Sepertinya suku harimau oranye tidak tahu jalan yang kamu ambil, tidak tahu, tentu saja, mengikuti aku. Selain suku pengrajin terisolasi, suku Water Tile dikenal sebagai yang paling mengelak dari pemangsa. Jin bercanda sedikit sambil berjalan bersama mereka. Sebagian besar percakapan adalah dia membuat alasan atau penjelasan yang buruk tentang mengapa dia pergi ke gurun Great Mithra. Sekitar 2 jam berlalu, dia merangkak keluar dari lubang yang digali oleh anggota suku kecil, dan Jin hanya bisa menghela nafas panjang setelah merangkak keluar dari lorong yang sempit. Di ujung terowongan, air terjun bergemuruh. Baru, air, minum. Dia mengisi botol airnya dengan air tawar. Melewati air terjun ada terowongan lain yang mengarah ke gua berbatu. Namun, dibandingkan dengan gua biasa, dia bahkan tidak bisa menghitung jumlah jalur di dalamnya. Kamu menggali ini? Tidak. Pengrajin, gali. Jadi begitu. Gua suku pengrajin adalah sebuah labirin. Jelas bahwa mereka ingin menyesatkan orang asing. Setiap jalur mengarah ke jalur yang sama sekali berbeda. Dari ribuan cara yang mungkin, hanya ada satu jalan keluar yang benar. Seperti sebuah game, mereka melewati lusinan jalur yang tampaknya acak. Di dekat ujung gua, ada sekelompok manusia binatang seukuran Water Tile, yang hanya mencapai pinggang Jin, berkumpul dan tidur siang. Bola bulu kecil dengan wajah mirip tikus, suku salju emas. Hei, apa? Mengapa kamu membawa benda itu ke sini? Sebagai suku yang berspesialisasi dalam perdagangan, kata-kata mereka diucapkan dengan baik dan diucapkan dengan cepat. Kemudian, Water Tile Tribesman dan Gold Snow Tribesman berbicara dalam bahasa yang dapat dimengerti dan bahasa asli suku mereka. Jin pikir itu lucu. Percakapan diakhiri dengan Water Tile Tribesman meminjamkan permata kecil. Ah, urusanmu di Great Desert sebenarnya bukan masalah kami, tapi semoga kau beruntung, manusia. Mereka melewati makhluk kecil berbulu itu, dan sebuah pintu kayu besar muncul. Di belakang pintu ini, gurun, pasar umum, salju emas, pasar umum, di luar, yuka-yuka, pasar. Ah, gua itu terhubung di sana. Pasar yuka-yuka adalah tempat semua manusia binatang melakukan barter. Itu tidak berbeda dari pasar manusia. Namun, mereka menawarkan bimbingan bagi para penjelajah. Karena banyak penjelajah manusia yang berkunjung, setiap pasar di Land of the Beastmen memiliki panduan bagi mereka yang menjelajah. Panduan, Gold Snow merekomendasikan milik mereka sendiri. Bimbingan salju emas, buruk. Mengabaikan, gunakan suku Canus, jujur. Bekerja keras, tidak ada penipuan. Saya sangat berterima kasih. Sebelum kita berpisah, bagaimana kalau kamu memberitahu saya nama kamu? Aku, Api Gelap. Apa? Api Kegelapan. Namaku, Pemukau. Kamu tidak akan memberitahu nama saya kepada semua orang? Tidak khawatir. Baiklah, kalau begitu, aku akan membalas budi sebagai Rankandel. Begitu dia membuka pintu dan pergi, Jin bertemu dengan bagian dalam pasar, seperti yang dikatakan Dark Flame. Seorang suku salju emas, yang tampak seperti pemiliknya, mengawalnya. Jin mengabaikan pemiliknya dan segera pergi menuju area tersebut dengan pemandu penjelajah. Banyak manusia lain berada di pasar, jadi dia menarik tudungnya. Menemukan stand dengan Canus Tribesman yang besar tidak terlalu sulit. Segera, Jin bepergian bersama mereka ke gurun Great Mithra, dan dia tidak bertemu dengan suku harimau oranye. Sebaliknya, dia melihat manusia yang pasti anggota Kinslow. Mereka memiliki simbol organisasi, matahari yang rusak, di pakaian mereka. Di daratan, dengan pakaian itu, mereka akan segera ditangkap atau diseret oleh patroli. Mereka tidak terkenal, tetapi sebagian besar wilayah menganggap grup Kinslow sebagai organisasi teroris. Dan karena mereka aktif di Land of the Beastmen tanpa konsekuensi apapun, Jin merasa aneh. Mungkin saja suku Serigala Putih bukan satu-satunya yang berafiliasi dengan Kinslow, tetapi juga sebagian besar manusia binatang. Suku Canus tiba di pintu masuk gurun, lalu segera kembali ke pasar yuka-yuka. Untuk sesaat, Jin hanya memandangi gurun pasir yang kosong dan tandus. Mendaki gurun sendirian membutuhkan banyak keberanian. Meninggalkan langkah pertamanya di atas pasir gurun Great Mithra, Jin merasakan tekanan lebih dari sebelumnya. Jin memiliki kepercayaan diri untuk bertarung melawan lawan yang kuat serta berjuang untuk hidupnya. Namun, melawan musuh di bawah langit tak berawan, dan di hadapan lautan pasir tanpa jawaban, Jin merasa seperti tercekik hanya dengan menatap ke dalam kekosongan yang luas.
Jika saya mati di sini, tidak ada yang akan menemukan tubuh saya. Bahkan para beasmen pribumi tidak akan meninggalkan satu tulang pun ketika mereka tersesat. Jin ingat kekaguman para penjelajah yang berjalan kaki di Great Mitra Desert. Jadi tanah warisan pedang bayangan. Sensasi yang dia rasakan saat mengoyak gerbang neraka Miuron serta saat dia membelah palu Goltep. Sensasi menyatu dengan pedang dan energi spiritualnya, dan melantunkan mantra. Sensasi itu disebut Shadow Blade. Sebuah teknik unik yang hanya digunakan oleh pendekar pedang sihir Rankandel. Suku legenda terkemuka, dianggap punah, pertama kali menciptakan dan mewariskan teknik ini. Di suatu tempat di gurun adalah lokasi di mana tugas khusus mereka untuk mewarisi keterampilan sepenuhnya dapat ditemukan. Bagaimana suku legenda terkemuka menjadi orang yang mengembangkan keterampilan seperti itu? Ada sebuah prasasti tentang latar belakang mereka, tidak diketahui dunia. Suku legenda terkemuka tidak percaya pada dewa manapun, jadi mereka menantang mereka dan gagal total, yang pada akhirnya menyebabkan kepunahan mereka. 5.000 tahun yang lalu, mereka mendambakan pemerintahan total, tetapi musnah. Dalam sehari, Kido, bagaimana reaksi Kui Kantel ketika dia melihat orb Dewa Iblis ketika kamu melawan Andre? Dia gemetar ketakutan. Bahkan sebagai duplikat murah Orb of Origin, Orb Demon God sangat kuat. Bedanya, Orb of Origin dibuat dari kekuatan dewa. Kekuatan mereka seperti itu. Ketika suku legenda terkemuka menantang para dewa, Orb of Origin sudah dihancurkan, tapi mereka masih tidak punya kesempatan. Ketika para dewa bekerja sama untuk menghancurkan suku legenda terkemuka, hanya ada satu dewa yang memperlakukan mereka dengan iba. Solderet menyelamatkan sebagian kecil dari anggota suku legenda terkemuka dan mengubah mereka menjadi manusia. Saya tidak tahu banyak tentang persetujuan mereka, tetapi kamu tidak dapat mempelajari cara Shadow Blade dari orang lain selain mereka. Temar juga mempelajarinya dari mereka. Melihat kembali diskusinya dengan Murakan sebelum berangkat, dalam perjalanannya, Jin ingat bahwa Temar Rankandel menguasai Shadow Blade dari mereka. Aku mungkin mendengar hal-hal tentang patriar pertama, Temar Rankandel. Meskipun menjadi patriar pertama, tidak banyak catatan sejarahnya. Semua yang dapat ditemukan padanya adalah dia menganugerahkan nama, Rankandel, kepada para pengikutnya dan mendirikan klan, mengalahkan Murakan, dan pedangnya yang berharga, Barisada. Selain itu, namanya tidak mendapat tempat di mausoleum di Taman Pedang meskipun merupakan fajar klan dan pahlawan terhebat. Karena klan Zipfel menghapus semua catatan Temar. Percikan, setiap kali Jin melangkah, air di dalam kantong di sisinya tumpah. Dia akan bertahan beberapa hari, tetapi dia tidak akan pernah tahu apakah dia bisa mendapatkan isi ulang di sebuah oasis begitu kantongnya kosong. Dia bahkan tidak mengemas kompas sejak awal. Jika kompasnya berfungsi dengan baik di daratan, para beasmen pribumi tidak akan pernah tersesat. Dia hanya harus melihat ke depan dan berjalan. Dan dia berjalan berjam-jam. Saat kepalanya mulai jernih dari semua pikiran, dia melihat ke belakang. Pemandangan di belakangnya tampak tidak berbeda dari depan. Pepohonan dan hutan yang dia lihat dari pintu masuk benar-benar menghilang. Bahkan jejak kakiku pun tidak ada di sini. Pasir di gurun besar bergeser bahkan hingga angin sepoi-sepoi. Bukit pasir yang jauh akan tiba-tiba runtuh atau menjauh. Jejak kaki menghilang tanpa jejak seperti riak di danau. Jika dia menyerah sekarang, apakah dia bisa kembali? Mustahil. Dengan cepat sampai pada kesimpulan itu, Jin mengangkat bahu. Dia merasa sedikit gembira dengan kenyataan bahwa kematian adalah kejadian yang wajar dan umum di padang pasir. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terus maju. Malam pertama sangat brutal, dan matahari-hari berikutnya sangat terik. Butuh waktu seminggu hingga menjadi tanggal 1 Desember 1796. Kantongnya tidak lagi mengeluarkan suara gemercik karena menjuntai di pinggangnya. Tidak ada oasis yang terlihat juga. Manusia normal, penjelajah biasa, akan mati. Keputusasaan yang dia alami di reruntuhan kolon sebelum penurunan Kulam lebih buruk. Mengingat keberhasilannya saat itu, Jin tetap bertekad untuk melangkah maju. Saat Fata Morgana ketiga berakhir, lepaskan energi spiritual kamu. Kemudian, suku legenda terkemuka akan muncul. Bertahan di Great Mitra Desert adalah percobaan untuk mewarisi Shadow Blade. Berperang melawan alam secara intern berarti dia berperang melawan dewa. Jin menyadari apa sebenarnya arti ujian ini. Dia hanya memiliki beberapa tetes air yang tersisa, dan setiap langkah terasa semakin berat. Namun, dia terus melangkah maju. Fata Morgana pertama muncul ketika dia benar-benar mengosongkan kantongnya. Tidak ada satu tetes pun yang tersisa. Bisakah dia bahkan mengatakan itu adalah Fata Morgana? Senang bertemu denganmu, adik. Kamu akhirnya menemukan kami. Bung, aku sangat ingin melihatmu. Tanpamu di rumah utama, hidup kami sangat membosankan.
Entah dari mana, dia mendengar Tona Twins. Suara mereka sangat jelas sehingga dia tidak bisa memperlakukannya sebagai halusinasi. Itu hanya beberapa trik. Itu palsu. Beberapa detik yang lalu, sekelilingnya hanya dipenuhi pasir dan langit. Mustahil Tona Twins muncul di hadapannya. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa dia dihadapkan pada halusinasi. Namun, si kembar Tona berjalan ke arahnya, meninggalkan jejak kaki yang jelas di pasir. Selain itu, pedang kolosal dan pedang rantai yang mereka gunakan memancarkan aura bersamaan dengan niat membunuh mereka terhadap jin. Oh, jadi bukan sembarang Fata Morgana. Akan sulit jika ketiga Fata Morgana itu seperti ini. Jin perlahan menarik Bradamante dan mengumpulkan auranya.